dalam range yang tidak terlalu menginternasional lah, nasional lah ya, dalam range nasional karena saya belum pernah mengkurasi di luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari film yang tadi disampaikan oleh Nailul, ada yang menarik di mana sebuah tempat kebudayaan ya, tempat kebudayaan berupa museum tadi itu museum non pemerintah, Nailul. Jadi museum itu ada dua, museum pemerintah dan museum swasta ya. Museum pemerintah itu dikelola oleh pemerintah, oleh Kemendikbud. Museum swasta itu biasanya dikelola oleh para kolektor. Kolektor itu para orang-orang yang punya uang banyak, yang mengkoleksi karya seni berdasarkan keinginannya, gitu ya. Kalau saya koleksinya pipa, tuh pipa. Saya koleksi gitar. Nah, karena saya nggak punya uang sebanyak kolektor lukisan. Harga pipa berapa sih? Paling 30.000 gitu, 50.000 lah mahalnya. Maka fetis saya mengkoleksi, fetis itu keinginan dari dalam diri yang tidak bisa dihindari gitu ya. Fetis saya mengkoleksi pipa tidak bisa terhindarkan. Maka ketika saya lihat pipa kok bagus, saya beli. Kolektor itu juga sama. Mereka membeli karya tujuannya hanya untuk satu, memamerkan karya ini, memamerkan produk ini ke siapapun itu yang melihat dan nanti akan mendapatkan sebuah output. Misalkan ketika ada ke sini, oh ternyata kayu keling itu bisa jadi ini, oh ternyata kayu ini tuh bisa jadi seperti itu, oh kayu ini tuh mengandung zat ini dan lain sebagainya. Nah, untuk saya ketika saya sudah menjadi nenek moyang, ketika nanti saya punya cucu, punya cicit dan lain sebagainya, mereka akan tahu, wah berarti kakek saya itu dulu rock and roll, kakek saya itu dulu keren gitu. Motornya modifan, katakanlah gitu ya. Dia suka mainan gitar, musikus, katakanlah. Dia juga punya koleksi pipa gitu kan. Berarti bukan orang-orang tipikal melo nih, wah gitu kan. Wah agak-agak rocker nih kayaknya kakekku gitu. Jadi sebagai artefak ini akan menjelaskan siapa saya nantinya. Sebagai sebuah karya seni, pipa ini akan menjelaskan bahwa kayu ini mengandung zat ini dan bisa bermanfaat untuk ini, katakanlah gitu. Gitu ya. Jadi ake misalkan, saya mengkoleksi ake loh. Saya koleksi ake saya banyak. Seperti Pak Onang juga kan koleksi ake gitu. Cincin maksudnya, cincin yang berbatu itu. Itu akan menjelaskan siapa Pak Onang dan siapa saya gitu. Nah ternyata di balik itu semua ada mitos-mitos. Oh ternyata ake yang namanya itu kecubung itu katanya bisa menaikkan derajat. Nah gitu-gitu kan kalau orang Jawa kan gitu. Nah itu bisa digunakan untuk mempelajari kearifan lokal atau antropologi dan kebudayaan lokal. Nah tugas kurator itu sangat berat teman-teman. Sampai tadi Nailul sudah katakan tadi, kurator yang punya museum individu atau museum non pemerintah itu harus mempertahankan keuangannya sedemikian rupa pentingnya. Jadi piye carane ben ruangan ini bisa terus berjalan? Gimana nih caranya biar terus muter? Ketika karya-karya itu laku dengan harga mahal, it's okay, itu akan sangat mempengaruhi kerja kurator, kerja museum atau galeri. Dalam hal ini tadi sebenarnya bukan museum ya, tapi ini galeri ya. Jadi kayak dijual juga karyanya gitu. Untuk mempertahankan galeri atau museum, saya lupa deh. Itu kayaknya galeri deh. Galeri ya, Nailul ya? Iya, galeri Pak, galeri swasta. Galeri ya, oke. Nah, sebuah galeri itu pengelolaannya tidak mudah teman-teman. Kamu pernah dengar di UNES itu ada sebuah galeri baru, galeri kecil, namanya adalah Nima. Pernah dengar? Belum dengar ya? Itu sekitar 4 tahun yang lalu itu adalah sebuah galeri yang cukup diminati oleh anak-anak UNES. Galeri itu pengelolaannya sangat sulit, sampai-sampai orang yang kaya sekalipun tidak bisa mengelola galeri. Orang ini kakak kelas kalian juga, orang seni rupa juga. Orang ini kaya dari Bitcoin.
Ya, dia keuangannya meningkat karena Bitcoin. Sehari itu mungkin dia dapat 60 juta kalau tidak salah dulu waktu itu ya. Nah, sampai-sampai dia bikin galeri, dia bikin rumah, dia bikin apa gitu. Tapi karena apa, long last-nya itu tidak baik, manajemennya itu tidak baik, pengelolaannya tidak baik, maka galeri itu ya ambruk juga gitu. Makanya seperti di film Korea itu, si Dali, si cewek itu melakukan segala cara kan untuk tetap mempertahankan si galeri itu. Karena mengelola galeri itu nggak mudah gitu. Maka kerja kurator sebenarnya itu sangat berat. Dari film itu kita bisa lihat kerja kurator itu sangat berat, dan kalian yang ingin belajar menjadi kurator atau yang di mata kuliah kurator ini, bersiap-siaplah untuk berpikir keras. Kalau tugasnya sih mungkin tidak banyak gitu ya, tapi bersiap-siaplah untuk berpikir keras dan bisa untuk melakukan penelitian yang nantinya penelitian itu bisa diaplikasikan dalam sebuah karya seni. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan praktik kuratorial di Barat dulu, baru di Indonesia. Ya, ini saya sebenarnya khusus di Indonesia, tapi prolognya saya mulai dari Barat gitu. Hari ini saya akan membahas perkembangan seni rupa di Barat dulu, baru nanti di Indonesia. Baik. Menurut Wikipedia, kurator itu adalah pengurus atau pengawas institusi warisan budaya atau seni, misalnya museum, pameran seni, galeri foto, dan perpustakaan. Kurator bertugas untuk memilih dan mengurus objek museum atau karya seni yang dipamerkan. Itu menurut Wikipedia. Ya. Kurator memiliki pendidikan tinggi dalam bidangnya, umumnya doktor atau magister dalam bidang sejarah, sejarah seni, arkeologi, antropologi, klasika, dan lain sebagainya. Kurator harus berperan aktif dalam bidangnya, misalkan memberikan seminar, menerbitkan artikel, jurnal, menjadi pembicara pada konferensi akademik, dan lain sebagainya. Kurator juga perlu mengetahui pasar serta paham kode etik dan hukum yang berlaku dalam mengumpulkan barang antik atau barang seni rupa. Ya. Dari sini saja Anda bisa tahu bahwa kerja kurator itu banyak. Kalau Anda lihat di sini kata kerjanya apa saja? Terus Pengurus, betul. Terus pengawas memilih, pengawas, pemilih, kemudian Yang bertanggung jawab, Pak. bertanggung jawab terhadap karya Karya seni, ya kan? Di sini ada juga memberikan seminar, menerbitkan artikel, menjadi pembicara. Jadi untuk menjadi kurator itu tidak mudah, teman-teman. Anda harus memiliki kemampuan yang kompleks untuk menjadi kurator. Nah, mata kuliah ini secara output tidak akan menjadikan Anda seorang kurator, tapi outputnya setidaknya Anda tahu kurator itu apa, sehingga ketika Anda mau menjadi kurator, Anda tidak akan kesulitan. Gitu ya. Kalau Anda setelah mata kuliah ini bisa disebut kurator, wah itu sangat mudah untuk menjadi kurator gitu. Sedangkan kurator itu tidak sesimpel itu, sangat rumit. Ya, jadi di sini dikatakan kurator harus memiliki pendidikan tinggi dalam bidangnya. Pendidikan tinggi itu bisa formal, bisa non formal ya. Bisa pendidikan formal, sekolah yang dia dapat dari sekolah, atau pendidikan non formal yang dia dapat dari magang-magang, dari nyantri dan lain sebagainya. Di Indonesia sebelum adanya COVID itu banyak sekali forum-forum kurator muda. Ya, kalau Anda pengen menjadi kurator, Anda layak ikut untuk menjadi menjadi peserta forum kurator muda. Itu biasanya yang menyelenggarakan kalau Anda Taman Budaya Jakarta
kemudian Taman Ismail Marzuki, ya pokoknya tempat-tempat kesenian gitu, Dewan Kesenian Jakarta gitu biasanya yang menyelenggarakan. Itu teman-teman. Jadi untuk menjadi kurator itu sulit. Anda perlu memahami banyak hal, Anda perlu belajar banyak hal. Nah, mata kuliah ini bukan untuk menjadikan Anda itu paham atau bisa menjadi kurator, tapi Anda paham step-step untuk menjadi kurator gitu. Ya, jadi kalau dari mata kuliah ini ke menjadi kurator yang sebenarnya itu waktunya masih sangat panjang. Baik. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sejarah kurator. Ya, karena ini ngomongin sejarah mungkin ngantuk, tapi jangan terlalu ngantuk dulu karena di sini ada kunci di mana Anda bisa memahami apa itu kurator secara rasa ya, bukan secara pemikiran, tapi ini secara rasa Anda akan paham. Oh, kurator itu ini toh. Jadi kalian bisa klik gitu. Oh, ini kurator. Nah, ada seorang kurator dari disiplin ilmu antropologi ya, bernama David Levi-Strauss. David Levi-Strauss ini menuliskan sebuah artikel berjudul The Bias of the World Curating After Sisman and Hobbes. Ya. Menurut David Levi-Strauss, sejarah kurator itu dulu dimulai dari kerajaan Romawi. Di kerajaan Romawi dulu, itu kurator itu dibagi menjadi 3. Nah, kurator itu sebenarnya artinya adalah caretaker. Ada yang bisa menjelaskan bahasa Indonesianya caretaker itu apa? Pembantu. Pembantu ya? Bukan penjaga ya? Bisa juga sih kayak babysitter. Ya, lebih ke ya mungkin membantu untuk menjaga gitu ya. Membantu untuk menjaga. Kayak caretaker itu kalau di Indonesia kan itu lebih ke pasnya ya. Pasnya itu adalah juru kunci. Itu caretaker. Jadi seseorang master yang memahami penuh siapa orang itu gitu ya. Sehingga dia diberikan gelar juru kunci makam syekh siapa gitu kan. Itu juru kunci itu seperti itu. Nah, caretaker itu adalah juru kunci maksudnya. Dia yang benar-benar menguasai semuanya gitu. Nah, dulu di Romawi juru kunci ini sebenarnya kerjanya adalah sebagai penyambung lidahnya raja gitu. Ketika raja itu memiliki wewenang penuh, memiliki aturan-aturan, tapi masyarakat itu butuh untuk bertanya tentang banyak hal kerajaannya, maka ada menteri-menteri gitu ya, ada divisi-divisi. Nah, divisi caretaker atau divisi kuncen ini dipegang oleh 3 sosok jabatan. Yang pertama adalah Curatores Anonae. Ya, Curatores Anonae ini lebih ke ketahanan pangan sebenarnya. Mengawasi pasokan minyak dan jagung untuk publik, ini lebih ke ketahanan pangan. Jadi ketika ada divisi khusus untuk ketahanan pangan, ketika orang atau kalau mungkin sekarang ini aja saya contohkan, mungkin sekarang itu mungkin menteri apa pertanahan, bukan pertanahan ya, menteri apa namanya, yang mengurus tentang kesuburan, mengurus tentang kesejahteraan gitu-gitu. Nah, itu menteri itu atau menteri mungkin pertanian kali ya, menteri pertanian. Nah, di sini dia juga mengurus ekonomi, dia juga mengurus urusan pangan gitu. Jadi semuanya urusan itu akan dipegang oleh Curatoris Anonae. Ini contohnya lukisan di mana menggambarkan Curatorus Anonae. Jadi orang yang memiliki Bible dan memiliki undang-undang yang banyak dan bisa memberikan kebijakan kepada rakyat ketika berhubungan dengan pasokan-pasokan pangan. Nah, ini.
Nah, kemudian ada lagi Kuratoris Reginum yang bertanggung jawab untuk mengawasi 14 daerah di Roma. Nah, ini daerah di Roma. Nah, 14 daerahnya itu dibagi-bagi. Nah, Kuratoris Reginum ini mengawasi pembagian wilayah itu. Misalkan ada orang, kalau sekarang mungkin BPN kali ya. Kalau ada orang yang tanahnya itu lebih sedikit, dia makan tanahnya tetangganya, nah gitu-gitu. Jadi dia lebih banyak mengurus tentang eh, pertanahan gitu ya, hak-hak milik pertanahan gitu. Dan itu berhubungan dengan kekuasaan Roma. Ketika ada persengketaan, ketika ada permasalahan, ketika ada apa, masuklah ke Kuratoris Reginum itu tadi. Yang ketiga adalah Kuratoris Aquarum, yaitu penjaga dan pemelihara pengairan. Nah, abad-abad itu sebenarnya orang mempercayai bahwa air itu adalah sumber kehidupan dimanapun ya, abad sekarang juga seperti itu. Air itu adalah sumber penghidupan. Namun pada persoalan-persoalan tertentu air itu seringkali dikuasai oleh orang-orang pemilik modal saja. Kayak orang yang punya banyak uang maka dia punya banyak hak untuk membeli air-air itu. Maka adalah sebuah divisi bernama atau jabatan bernama Kuratoris Aquarum ya, agar air itu dibagi menjadi rata. Ya, kenapa seperti itu? Karena air itu untuk persawahan, air itu untuk penghidupan, air itu untuk asas kependetaan, untuk beribadah, untuk penyembuhan dan lain sebagainya. Jadi atau kebersihan dan lain sebagainya kan, ketika ada sanitasi yang buruk, ketika ada got-got yang tersumpal gitu kan, maka itu menjadi tanggung jawabnya Kuratoris Aquarum. Di Roma waktu itu pernah terjadi sebuah penyakit besar yaitu yang menewaskan hampir 2/3 warga Roma karena penyakit pes. Ya tahu ya pes ya, penyakit yang disebabkan oleh kemproh, apa kemproh itu? Ini apa kemprohi gila. Kemprohi apa ya bahasa Indonesia ya? ya. Jorok ya, jorok. Disebabkan oleh jorok. Ketika orang itu jorok, kemudian membuang sampah sembarangan, kemudian berhubungan seks sembarangan itu, akhirnya banyak penyakit-penyakit yang menular gitu di saat itu. Nah, maka Kuratoris Aquarum ini yang dipersalahkan. Simbolnya ya ini ya, simbolnya air yang membawa kehidupan itu, dewa-dewa dan lain sebagainya. Ini simbolnya apa? Ini singa apa ini? Roma ya, Roma simbolnya singa. Ya, itu sejarah kurator gitu. Jadi kurator itu dimulai dari itu. Jadi ketika Anda mendefinisikan apa itu kurator, ingatlah baik-baik sebenarnya kurator itu fungsinya adalah caretaker, juru kunci. Dia membawai semuanya yang ada di zona kekuasaannya itu. Ya. Jadi dapat dikatakan kurator adalah perantara, ya, perantara dari artefak ini, artefak atau karya seni atau apapun itu yang menjadi pajangannya atau yang menjadi objek kurasinya. Kemudian kurator ini menjadi perantara untuk ke masyarakat. Ya, karena kurator itu adalah orang tinggi levelnya di dunia Romawi itu, maka di dunia saat ini pun kurator harus memiliki level yang tinggi, harus memiliki pemikiran yang tinggi, harus memiliki jaringan yang tinggi, harus memiliki teman-teman dari golongan orang-orang yang elit dan lain sebagainya. Kalau kalian nonton film Dali itu tadi Mas Nailul, ketika ada pembukaan pameran kan yang datang kan orang-orang yang luar biasa gitu ya, orang-orang wah menteri, wah ini dari pejabat ini gitu. Yang datang orang-orang besar gitu yang mewakili kebudayaan saat itu. Jadi kurator yang baik itu adalah kurator yang bisa ngeblend gitu, mencampurkan dirinya di antara orang biasa, masyarakat biasa dan masyarakat menengah ke atas.
ya. Karena kurator itu di berbagai literasi juga dikatakan adalah sebagai seorang yang bisa memberikan pembersihan jiwa katanya. Kenapa demikian? Karena di negara sekuler, museum itu bisa menjadi sebuah tempat beribadah. Seni adalah cara mereka beribadah. Agar apa? Agar rasa kemanusiaannya lebih tinggi. Orang sekuler itu kan mendewakan sosial, mendewakan sekularitas. Posisi manusia itu sama gitu ya. Manusia itu kalau tidak ditolong manusia lainnya itu akan mati gitu. Dia menisbihkan kehadiran Tuhan gitu. Orang sekuler itu ada baiknya gitu. Ketika ada orang pengemis itu dia pasti akan ngasih karena dia berpikir tidak ada Tuhan. Ya, orang sekuler itu berpikir tidak ada Tuhan. Jadi ketika ada pengemis dia pasti ngasih karena nggak ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan saya harus ngasih dia. Karena dia nggak bisa makan kalau saya nggak ngasih gitu. Itu pemikiran orang sekuler. Kalau orang kita kan beda gitu. Ada pengemis, liane mas gitu. Alah, gue paling dipakani Gusti Allah. Mikirnya kan gitu. Masa ya iso mangan, mesti gitu. Atau pasti ngomongnya, oh saya sehat kok, ngemis gitu kan. Bagi orang sekuler nggak bisa seperti itu. Kalau orang minta itu benar-benar orang itu butuh. Nah untuk itu museum itu digunakan banyak orang sebagai kultus keagamaan tertentu, maksudnya untuk membuat rasa orang yang ada dalam pameran itu diotak-atik gitu. Ketika rasa itu semakin diotak-atik, maka rasa itu semakin peka. Ketika manusia memiliki perasaan yang peka, maka dia akan menjalani hidup dengan baik. Sebagai manusia ya, bukan sebagai makhluk Tuhan. Gitu ya. Nah, kemudian kurator itu secara tradisional itu adalah sebuah profesi yang ada di dalam museum. Ya, kurator itu tadi yang tadi kurator itu caretaker itu tadi. Kurator waktu di Romawi sana menjadi menjadi penerang gitu ya, untuk menjadi menjadi penyampai atau penengah antara raja dan masyarakat. Nah, ketika di dunia seni itu ada orang-orang dulu kan suka ngoleksi ya, orang-orang dulu. Saya mungkin pernah cerita bahwa orang-orang Italia, orang-orang Roma itu suka mengkoleksi. Tujuannya adalah ya untuk pamer tadi, bahwa saya pernah jalan ke India. Karena dulu belum ada foto, buktinya apa? Ini buktinya, saya pernah ke India. Ini artefak yang hanya dibuat di India. Wah, gitu. Jadi mereka suka mengkoleksi. Nah, ketika mereka membuat koleksi, di dalamnya juga ada kuratore arte. Di dalamnya ada sebuah profesi bernama kurator seni, kuratore arte. Tadi ada kuratore akuarium, ada apa? Kuratore arte khusus untuk seni. Atau kuratore artefake gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya profesi kurator itu selalu berkaitan dengan museum. Makanya di Indonesia itu kurator itu ada 2 sekolahnya. Yang pertama dari museologi, ada di Unpad itu ada museologi, atau satu lagi di dunia seni, yaitu manajemen dan kuratorial biasanya gitu. Bukan menjadi kurator, tapi bagaimana bisa meneliti sehingga Anda bisa memposisikan diri sebagai kurator seni. Tapi kalau ilmu-ilmunya itu banyakkan di museologi. Ya. Nah, kemudian kurator itu membawai koleksi-koleksi objek artistik, historik, saintifik, objek-objek artefak dan lain sebagainya yang kemudian dipajang di dalam museum atau galeri yang sebelumnya harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi artefak, lukisan atau apapun itu semuanya harus diteliti dulu. Kemudian setelah diteliti baru itu dipamerkan dalam sebuah pameran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Mosok paham semua? Saya kok nggak yakin. Paham? Semuanya paham? Baik, paham ya? Berarti nanti kalau saya berikan tugas harus sudah mengerti loh ya. Atau ada yang belum paham? Silakan. Oke, Kak, sekarang saya tanya ke teman Anda lah, ben semangat. Yusuf Ali, hadir Yusuf? Ya, Yusuf, menurut Anda kenapa karya seni itu sebelum dipamerkan harus diteliti dulu, Yusuf? Apa? Iya, makanya saya tanya, kenapa karya itu harus diteliti dulu, harus dilakukan riset dulu sebelum dipamerkan atau dipajang dalam sebuah pameran. Nah, kalau kurator itu paham, fungsinya untuk apa? Kok kurator itu harus paham? Ya, ya betul. Jadi eh, perlunya diteliti itu agar si kurator itu memahami gitu ya, agar si kurator itu memahami si seniman itu membuat apa, kemudian kenapa kurator itu harus paham? Karena kurator itu adalah seorang yang menjadi perantara antara masyarakat dan karya seni itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan medan kajian kurator. Jadi seorang kurator yang tadi ya sudah dijelaskan Mas Nailul dari film itu, ternyata memiliki kajian yang sangat luas. Kajian yang mudah, yang paling lingkupnya itu paling kecil adalah kajian karya. Si seniman atau si kurator itu meneliti karyanya. Nah, karya si Yusuf ini pendekatannya apa, melukisnya menggunakan teknik apa, medianya apa, konsepnya apa, dia mau ngomongin apa gitu kan. Kebaruannya di mana. Kalau kalian nonton film Dali yang kemarin saya minta tolong kalian nonton itu, kan ada seorang seniman yang membuat karya itu dari sampah gitu. Ada itu seorang seniman yang membuat karya dari sampah. Ini pernah terjadi di Indonesia, ya. Nama senimannya itu adalah Tisna Sanjaya. Nama senimannya Tisna Sanjaya. Tisna Sanjaya itu bikin pameran menggunakan sampah ceritanya. Pameran sampah di jalan dong, di jalan. Kemudian digusur sama Satpol PP. Dikira ini itu anak-anak Vespa yang bikin monumen gitu. Anak Vespa kan suka ya nimbun sampah gitu. Nah itu Tisna itu membuat karya di tengah jalan menggunakan sampah sampai digusur sama Satpol PP sama pegawai kebersihan gitu. Karyanya digusur. Nah, hal ini terjadi karena tidak adanya kurator atau orang yang menjaga karya itu dan menjelaskan ke masyarakat. Maka karya itu harus bicara sendiri. Ketika karya berbicara sendiri dan masyarakat belum sampai di titik pembicaraannya, maka karya itu akan dianggap ada di film itu, Dali itu. Makanya kemarin saya minta nonton Dali kalian. Ada orang yang display karya sampah gitu, kemudian karyanya itu dibuang sama si pemilik apa ya katakanlah yang membantu galeri itu, karya itu dibuang, dikira tuh sampah gitu, dibuang. Kok museum kok kemproh gitu katanya, dibuang.
Padahal itu karya seni gitu. Wah, kacau gitu. Nah, maka dari itu orang dari dalam galeri itu harus memahami hakikat karya itu tujuannya untuk apa, bentuknya seperti apa yang ingin dibicarakan, di mana letak estetikanya itu harus selalu dikawal dengan ketat gitu. Kok kayaknya udah bosen nih. Piye apa wis wae po? Materine po guyonan wae iki. Guyonan wae lah. Santai-santai wae lah. Wong udah bosen kok kayane kok. Nah, udah bosen ya. Wis berarti medan kajian pameran, medan kajian ruang seni, medan sosial seni rupa tak jelaskan minggu sesuk wae. Nah, ini kurator-kurator ki apa, susunannya piye, gaya kurasi tak jelaskan minggu depan aja. Ini sekarang guyonan wae, santai-santai. Ada yang pengen jadi kurator? Kemarin ada yang WA saya loh. Saya sebutkan namanya siapa? Apa nggak usah? Ada yang pengen jadi kurator? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau jadi kurator ya? Karena tahu ya, kurator itu profesi yang nggak asik ya. Kurator itu profesi yang sangat asik, serius, sangat asik. Ya memang melelahkan, tapi sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ada yang alah ngomong kayak apa wis liane wis daripada ngomong ke kurator ya ngomong apa ya? Kayak dia sudah bosen ngono iki. Ayo ngomong kayak apa? Ayo ngomong kayak rambutnya Brenda wae. Brenda rambutnya kok bawahnya bisa ada putih-putihnya gitu, caranya gimana Brenda? Di bleaching, Pak. Di bleaching. Kamu bleaching sendiri apa ke salon? Sendiri. Wih, sendiri. Mbak saya mbak lah dibikin gitulah. Tengah-tengah saya bikin mohak apa gimana gitulah. Nek saya mohak kira-kira pantas enggak? Zaman kecil saya, zaman muda saya dulu ya gitu sukanya anti kemapanan ya gitu kan. Dulu kan waktu zaman muda saya kan underground kan lagi rame-ramenya itu. Underground lagi rame-ramenya, rambutnya pada wah mohak gitu kan, terus anti kemapanan, piercing di mana-mana gitu. Tato di mana-mana gitu kan. Zaman dulu itu kayak gitu. Tapi anak-anak dulu itu ini meskipun gembel kayak gitu tuh nakalnya itu nggak nakal yang berlebihan gitu, nggak nakal yang bikin hoax, nggak bikin sensasi sok-sok memukuli Pancasila, sok-sok menginjak-injak bendera dan lain sebagainya tuh nggak yang kayak gitu deh kayaknya kami dulu tuh yang ngamen-ngamen gitu, tapi kayaknya ya normal-normal aja gitu. Asem itu menengah baik ini ngopo jalan. Mau nanya Pak, Ya silakan, Dimas. itu kalau kurator itu ikut ini nggak Pak? Apa mendisplay karya-karya Pak? Atau ada tim displaynya sendiri Pak? Nah ini berarti Dimas sudah pernah nonton pameran, sudah pernah display pameran ini. Kamu bisa tanya seperti ini kenapa Dim? Kenapa Pak? Kamu bisa tanya seperti ini kenapa? Enggak, karena ini Pak, kepikiran aja sih Pak. Kepikiran. Kamu berarti pernah display? Pas pameran itu sih Pak, angkatan ikut. Pameran angkatan kemarin di Widya Mitra itu? Ya Pak. Oh, oke. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kurator itu tugasnya itu tidak hanya di nulis tok. Ada nih kurator yang basicnya itu pintar nulis di media massa. Ada dia penulis gitu, biasa nulis di Kompas, biasa nulis di katakanlah koran gitu ya.
Ada. Tapi ketika disuruh display, wah jelek banget displaynya. Sumpah jelek banget. Jadi dia tuh nggak bisa mengaitkan karya satu dan yang lain. Itu dia nggak bisa mengaitkan. Padahal Picasso itu bilang, Picasso ya yang ngomongnya, antara satu karya dan sampah, karya maestro dan sampah dalam sebuah pameran itu hanya berjarak beberapa meter saja. Antara karya seni maestro dan karya sampah itu berjarak beberapa meter saja. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang kurator itu tidak bisa meletakkan karya, tidak bisa mengatur karya, maka karya itu bisa menjadi sampah. Gitu ya. Jadi kurator itu harus ikut mendisplay. Meskipun kurator itu nggak perlu ngangkat ya, ada lah tim displaynya ya, ada lah tim displaynya yang orangnya kuat-kuat, yang bisa malu, yang bisa bikin